kasih. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Boleh jempolnya diangkat Shalom. dulu. Boleh, Shalom, luar Bu. biasa ya. Salam sehat semuanya. Puji Tuhan pada malam hari ini saya bisa diberi kesempatan untuk membawakan satu renungan yang diberi judul Tanpa Penyertaan Tuhan Tak Akan Berjalan. Jadi ini judul yang sepertinya cocok sekali ya pada situasi di tengah pandemi yang tidak berkesudahan ini. Dan saya sudah renungkan berhari-hari, saya membaca firman-Nya lagi. Saya akan share screen sebentar. Apakah bisa terbaca semuanya? Bisa? Oke. Ya, jadi pada malam hari ini sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu bagi yang belum kenal, tapi rata-rata kayaknya sudah kenal ya, karena kita saudara serumpun dari Perduki. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Yayu, dan saya diutus dari Perduki Chapter Selatan 1. Kebetulan juga PD-nya sama hari ini, jadi tadi saya curi-curi ke sana, lalu saya fokus di sini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kadang-kadang kita justru orang-orang persekutuan doa atau orang-orang Katolik, orang-orang yang ikut Bina Ima, yang ikut PA ya, pendalaman Alkitab, atau yang sekarang bisa ikut misa setiap hari. Rasanya kita udah puas ya, karena kita merasa bahwa hidup kita sudah disertai oleh Tuhan selama ini. Tapi malam hari ini kita akan belajar dari seseorang tokoh ya, seorang Musa ya. Nanti kita akan lihat seperti apa dan bagaimana seorang Musa itu karakternya seperti apa. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitabnya. Mudah-mudahan pada bawa Alkitab semuanya, karena ini ayatnya bagus sekali ya. Saya dipilihkan oleh Mbak Winda ini Keluaran 33 ayat 13 sampai 19 ya. Tapi saya juga sudah tuliskan di sini. Semoga kita semua bisa membaca bersama-sama di rumah masing-masing, dan kata-kata yang saya garis bawahi dan saya beri warna berbeda itu adalah kata-kata penekanan yang kalau kita baca berulang-ulang itu artinya luar biasa. Kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita kalau membaca
dari kitab Keluaran, ini dari Perjanjian Lama, rasanya udah kok kuno banget gitu ya. Kalau kita melihat dari perikop secara keseluruhannya, kita buka dari ayat 1 sampai dengan 23, itu memang berbicara mengenai Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Jadi kalau kita perhatikan ayat demi ayat tadi, Musa begitu luar biasanya mohon penyertaan daripada Tuhan. Karena kita harus tahu dulu siapa sebenarnya seorang Musa itu. Musa dikenal sebagai seorang yang besar, seorang tokoh yang sungguh dekat kepada Tuhan. Seseorang yang diutus oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan menuntun Israel saat itu menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saya pernah membaca di sini, kita bisa lihat dia sebagai pemimpin dipercaya oleh Tuhan memimpin ratusan ribuan, bahkan ternyata jumlahnya 2 juta orang yang dia pimpin untuk jalan bersama-sama menuju tanah perjanjian. Dan kita bisa lihat di situ ada pria, ada wanita, ada yang sudah tua, ada yang masih muda, anak-anak, bahkan juga ada yang masih bayi. Kita bisa melihat betapa dia seorang besar yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menuntun Israel menuju tanah perjanjian. Musa juga dikenal sebagai seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia adalah seorang yang pernah berbicara berhadap-hadapan dengan Tuhan langsung. Jadi seperti seorang sahabat yang kalau ada apa-apa pasti mencurahkan isi hatinya kepada orang yang terdekat. Dan Musa memang orang terdekat dari Tuhan. Bahkan dia tanpa menutup-nutupi apapun di hadapan Tuhan. Karena Musa yakin bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk melindungi umatnya. Dan karena beriman, maka mereka juga bisa melintasi Laut Merah seperti seolah-olah semua orang yang dibawa oleh Musa itu berjalan di tanah kering. Ini suatu mukjizat yang luar biasa yang Tuhan percayakan, berikan kepada Musa. Betapa Tuhan itu menyertai kehidupan Musa itu. Dan iman Musa itu begitu kuat, iman Musa itu begitu besar, sehingga dia selalu takut akan Tuhan dan dia selalu taat. Sehingga Tuhan pun menyertai dia. Musa juga pernah diberikan satu peristiwa yang luar biasa, yaitu 10 perintah Allah, kumpulan perintah yang disampaikan Allah melalui kepada bangsa Israel melalui seorang Musa. Dan ditulis kepada 2 loh batu dengan jari Allah. Dan tetapi Musa juga seorang manusia biasa. Dia juga manusia yang kadang-kadang punya masalah seperti kita. Dia juga manusia yang punya hati, punya kecemasan, punya kekhawatiran. Dan karena imannya, karena ketaatannya pada Tuhan, dia selalu datang menghadap Tuhan dimanapun dia berada, dia menyendiri bersama Tuhan. Sehingga hampir semua masalah-masalahnya berhasil dia atasi. Perjalanan hidup Musa ternyata dibagi menjadi 3 bagian dalam kehidupannya. Musa pada usia sampai dengan 40 tahun, ternyata dia adalah seorang bangsawan di Mesir. Lalu pada usia 40 sampai 80 tahun, di periode yang kedua, dia adalah seorang gembala. Gembala ya, mengembalakan domba-dombanya, kambing dombanya di Midian. Dan orang biasa dia. Tetapi justru di saat dia usianya 80 tahun ke atas, makanya kalau kita lihat gambar-gambarnya itu rambutnya udah putih, brewok ya, dan udah tua ya. Sebenarnya kalau untuk ukuran kita sekarang ini 80 tahun itu kayaknya udah enaknya leha-leha aja di rumah ya, tidur-tiduran gitu. Tetapi justru Musa di usia 80 tahun itu dipercaya untuk memimpin bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Nah, banyak orang
seperti kita mungkin sudah selalu merasa tua ya, untuk kembali belajar, untuk terlalu tua melayani. Aduh enggak deh, aku sudah terlalu tua, biar yang muda-muda aja, biar yang udah milenial aja. Atau terlalu tua untuk melakukan atau belajar sesuatu yang baru. Tetapi kita melihat kita bisa belajar dari seorang Musa. Justru di saat hari tuanya, dia mau memusatkan, mau memberikan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan. Jadi tidak heran kalau Tuhan begitu menyertai kehidupan Musa. Dan Musa tahu, kita bisa lihat juga bahwa di ayat 13 tadi, Keluaran 33, kita bisa melihat bahwa dikatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, sedekat itu dengan Tuhan, tapi dia masih mengatakan seperti ini, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku Tuhan, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Musa luar biasa. Dia sudah begitu dekat dengan Tuhan, tetapi dia masih mau rendah hati. Bukan dia nggak percaya akan Tuhan, tetapi justru dia mau merendahkan hatinya supaya Tuhan benar-benar menyertainya. Kita tahu bahwa kalau di padang gurun, siapa yang udah pernah ke padang gurun ya, yang pernah ke Yerusalem, yang pernah ke Israel, pasti udah pernah lihat padang gurun ya, atau padahal itu suatu tempat yang untuk turis sebetulnya, tetapi padang gurun yang pada saat itu dilalui oleh Musa dengan 2 juta umat pada saat itu adalah padang gurun yang nggak bersahabat, padang gurun yang tandus. Kita bisa lihat ilustrasi gambar di sini, pohonnya itu hampir mati, nggak ada daunnya. Pohonnya kering, tandus, gersang, nggak ada makanan di sana, nggak ada GoFood, ya, nggak ada yang bisa di pinggir jalan bisa beli warung apapun, nggak ada apapun yang bisa dimakan maupun diminum. Susah menemui seperti itu. Bahkan cuaca dan udara kadang-kadang nggak menentu. Bisa panas sekali, tapi bisa juga dingin sekali. Jadi disitulah kita bisa membayangkan bagaimana cuaca dan udara yang ekstrim, tetapi Musa kuat membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Padang gurun saya ilustrasikan juga seperti rintangan yang akan menghadang dan harus dihadapi oleh setiap kita yang mengatakan murid Yesus. Kalau kita mau masuk ke tanah perjanjian, kita mau mendapatkan janji Tuhan seperti apa yang ada tertulis di dalam Alkitab. Padang gurun berbicara tentang masalah. Padang gurun berbicara mengenai problematika kehidupan kita. Padang gurun juga berbicara mengenai pergumulan kita. Mungkin pergumulan justru dengan orang-orang terdekat. Di saat COVID ini, di saat pandemi, kita harus hidup terus bersama satu rumah. Ya kalau rumahnya besar, kalau rumahnya di apartemen, rumahnya kecil, lu lagi. Kadang kita bosen dengar istri ngomel dari pagi sampai sore, biasanya pada ke kantor nggak kedengeran. Atau anak yang banyak sekali hal-hal yang selama ini kita nggak tahu, tapi ternyata kita bisa temui sekarang dari pagi sampai malam, 24 jam, 7 hari sehari, kita masih bertemu dengan orang-orang terdekat itu. Mungkin juga padang gurun yang membuat kita itu tertekan karena satu kasus, karena yang satu problema yang tidak terselesaikan, yang kita tidak duga tiba-tiba datang menekan. Bahkan juga paksaan-paksaan, atau mungkin juga ada gosip atau apapun. Itulah masalah-masalah yang harus kita lewati. Sama seperti Musa pada saat dia membawa umat Israel itu melalui padang gurun yang gersang. Seperti itulah kehidupan kita saat ini. Begitu banyak problema, begitu banyak ataupun kita harus melewati padang-padang gurun yang ada. Tetapi tanah perjanjian itu berbicara mengenai janji Tuhan.
berbicara mengenai penggenapan janji Tuhan. Setiap orang yang mau menerima janji Allah harus melalui padang gurun. Melalui padang gurun, iman seseorang diuji. Begitu juga dengan Musa. Tidak beda, walaupun ini cerita perjanjian lama, Bapak Ibu, tetapi masih afdol di situasi yang sekarang ini. Untuk melewati padang gurun ini, kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu berkata seperti Musa tadi, Tuhan, Engkau di mana? Sertailah aku. Aku tidak mungkin jalan sendirian. Ketika dia harus memimpin begitu banyak orang, dia nggak sanggup sendirian. Ketika kita harus menghadapi problema kehidupan apapun itu, sekecil apapun tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin bisa melewatinya. Namun di tengah jalan, biasanya kita sering lupa. Kita sering lupa, kita sering menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita sering lupa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sering lupa bahwa kita hanya menggunakan akal budi kita sendiri. Tetapi kita bisa belajar malam ini dari seorang Musa. Pertanyaannya adalah, dalam kehidupan, di dalam problema yang kita hadapi, di dalam tantangan, di dalam challenge yang kita hadapi, apakah kita ini berserah atau menyerah atau terserah? Silahkan Bapak Ibu jawab sendiri. Mau yang depannya B, M, atau T. Ya, nanti nggak usah dikasih tahu saya, kasih tahu aja pasangannya atau kasih tahu sebelahnya. Ya, kita ini tipe yang mana? Berserah, menyerah, atau terserah? Kita bisa lihat, apa sih berserah itu? Hidup yang berserah kepada Tuhan bukan berarti kita diam saja. Ada orang yang mengatakan, aku serahkan semua kekhawatiranku kepada Tuhan. Aku sudah berdoa siang dan malam. Aku sudah membaca firman. Aku sudah mengikuti misa setiap hari. Tetapi dikatakan bahwa berserah kepada Tuhan itu artinya melakukan suatu aksi, melakukan suatu tindakan yang disertai dengan pengharapan di dalamnya. Kita harus mempunyai faith, iman. Karena dengan iman ada satu pengharapan, ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita harus move on, kita nggak bisa diam di tempat saja. Tentunya ini satu pilihan. Seringkali kalau kita mau flashback, hidup kita selama ini lebih banyak yang mana? Berserah tapi masih khawatir. Menyerah tetap juga khawatir. Terserah deh tapi juga khawatir. Jadi maunya apa? Kadang-kadang Tuhan bingung. Doanya yang mana nih yang mau saya kabulkan? Ya kan? Jadi kita belajar pada hari ini bahwa tanpa penyertaan Tuhan, kita nggak bisa melewati kehidupan ini. Kalau kita mau berserah, kita harus melakukan satu tindakan atau aksi tentunya. Mazmur 37 ayat 5, kita bisa baca bersama-sama, 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kalau kita tadi sudah memilih berserah, dan kita harus serahkan secara total, di sini dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Percayalah adalah salah satu bentuk iman, salah satu bentuk keyakinan seperti Musa tadi. Dengan iman, dia bisa membawa semua umat Allah menuju tanah perjanjian. Baru Yesus akan bertindak. Tapi kalau kita kebanyakan setengah-setengah, kita repot. Kita repot. Mau bagaimana ini? Tuhan juga bingung mau mengabulkan doa kita. Kita bisa lihat di sini. Hidup bersama Tuhan itu bukanlah satu kekebalan terhadap suatu kesulitan. Ini lagi musim imunitas ya. Di masa pandemi ini kita selalu minum vitamin, makan sehat, buah, sayur, jus, terusnya supaya kita imun tidak terserang penyakit. Sama. Hidup dengan Tuhan ya
Walaupun kita membaca kitab suci, kita berdoa, kita ikut misa, tetapi kalau roh kita tidak ada di situ, secara fisik saja kita mengikuti semuanya, termasuk malam ini kita hanya secara fisik, ada yang penting di absen hadir, Tuhan nggak pernah menjanjikan satu jalan yang lurus. Tuhan nggak pernah mengatakan bahwa kalau kau ikut aku, maka semuanya akan beres. Hidup bersama Tuhan is not immunity from difficulties. Tidak kebal ya terhadap kesulitan-kesulitan yang ada. Tetapi yang Tuhan janjikan, Dia akan memberikan kedamaian. Kita menghadapi kesulitan apapun, tetapi kita tetap merasa damai. Inilah janji Tuhan ya. Nah, sehingga kita saat ini memang membutuhkan imun dan iman. 2I ya. Imunitas kita dalam menghadapi masa pandemi, kita nggak tahu kapan dan nggak usah ditanya ya kapan selesainya, karena Jakarta sekarang makin naik, malah Indonesia apalagi selalu juara, sampai ke dalam penyakit pun juara. Yang jelas kita sebagai umat Tuhan, kita belajar dari seorang Musa, kita perlu penyertaan Tuhan, kita membutuhkan imun dan iman tentunya. Filipi 4 ayat 6-7 kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya kasih warna kuning di sini, doa dan permohonan. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan jangan kamu khawatir. Karena kayaknya tuh udah tahu umat Allah ini khawatiran orangnya ya. Dikatakan tentang apapun juga, tentang apapun juga. Tapi kita manusiawi, seperti Musa juga kadang-kadang khawatir. Sehingga dia panggil-panggil Tuhan, "Hai Tuhan, kau di mana? Aku nggak mau berangkat kalau engkau nggak menyertai aku." Dalam doa dan permohonan, kita bisa ungkapkan semuanya itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seringkali kita lupa, kita hanya doa, kita minta ini, minta itu, minta macam-macam. Tapi kita nggak pernah bersyukur. Dan dikatakan ini janji Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal kita. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Tetapi syaratnya tadi, kita harus move on. Kita harus melakukan satu aksi. Kita harus melakukan satu tindakan. Nah, kalau doa, itu adalah sebenarnya berbicara dengan Tuhan. Doa, prayer is a talking to God. Ya, pada saat kita berbicara dengan Tuhan, pagi, siang, malam, berapa kali ya kita harus berdoa ya? Kalau orang Muslim 5 kali, kalau kita berapa kali? Nggak ada batasnya, unlimited. Kita bisa call ke Tuhan Yesus, ke Yesus kapanpun, ya, nggak ada batasnya, nggak pakai pulsa. Jangan takut nggak ada sinyal, jangan takut nggak ada internet. Karena talking to God is a series of prayer. Kalau series of prayer, pasti ibu-ibu di sini banyak deh yang nonton drakor, ya kan? Drama Korea, itu kan seri ya. Wah, berseri-seri. Sampai kalau terlambat sedikit aja udah lebih khawatir daripada yang lain-lainnya. Sama, berbicara dengan Tuhan adalah dikatakan a series of prayer. Jadi doanya tuh harus terus-menerus. Nggak bisa sekali dapat terima kasih Tuhan, selesai. Pada saat kita sudah dikabulkan, biasanya kita lupa. Saya juga pernah dulu ya mau minta kerjaan baru. Saya bisa tiap pagi itu datang misa pagi jam 6 pagi. Sebelum COVID ya, jauh-jauh beberapa puluh tahun yang lalu ya, pada saat saya masih produktif, sangat produktif ya, sekarang juga masih produktif sih. Cuman pada saat itu masih usia 30-an, 40-an begitu. Ya. Saya bisa ke gereja tiap pagi, tapi begitu sudah dapat pekerjaan itu,
I just say, saya hanya berbicara, thanks God, kau kabulkan doaku. Saya buat intensi misa, terima kasih Tuhan. Apakah saya ke gereja lagi tiap pagi? Enggak. Ya, di situ saya belajar bahwa kalau kita memang mau mendapat penyertaan Tuhan, kita harus terus berbicara dengannya. Nah, ini ayat favorit juga ya. Matius 7 ayat 7. Kayaknya udah hafal semuanya. Mintalah, carilah, ketoklah. Kita baca tapi ya, malam ini mungkin punya arti yang berbeda untuk Bapak Ibu. 3, 2, 1. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tadi pagi saya melihat ada satu foto yang bagus. Kalau ini dibaca mungkin datar aja. Mintalah, carilah, ketoklah. Tetapi di sini kita bisa lihat perbedaannya apa. Dia katakan keep asking, keep searching, and keep knocking. Artinya apa? Kita harus terus-menerus meminta pada Tuhan. Kita harus terus-menerus mencari. Kita harus terus-menerus mengetok. Karena kalau kita hanya minta sekali, kita hanya cari sekali, kita hanya ketok sekali, Tuhan juga lupa. Begitu banyak permohonan-permohonan yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi kita harus keep asking. Kadang-kadang di dalam bahasa Inggris lebih cocok ya bahasanya ya. Ini yang dikatakan effective prayer. Jadi saya copy di sini ya. Salah satu ayat favorit. Tetapi Tuhan kadang-kadang juga kok delay ya Tuhan? Aku udah keep asking nih, udah keep searching and keep knocking. Kok nggak dibalas-balas ya? Doaku kayaknya nggak pernah didengar. Seperti apa ya Tuhan? Apakah kalau kita berdoa kita langsung dijawab? Belum tentu. Tuhan pasti tahu saat yang paling tepat. Tuhan pasti tahu apa yang paling cocok. Waktu mana yang paling cocok diberikan kepada kita. Dan kita juga bisa membaca di dalam Mazmur 143. Di sini dikatakan, God, I have put my trust in you. Show me the way I should go. Apakah kalau doa kita nggak dikabulkan, kita ngambek sama Tuhan? Di Mazmur 143 ayat 8b, beritahukanlah jalan yang harus kutempuh. Show me the way, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Kalau kita cuma ngomong sekali sama Tuhan, ya udah ditunjukin nih loh pintunya selesai. Tapi kalau seperti Musa, dia minta penyertaan, penyertaannya itu adalah terus-menerus. Kata penyertaan itu nggak berhenti, terus-menerus dalam kehidupan kita. Makanya pada saat kita mengatakan, God, I have put my trust in you. Orang percaya itu adalah, kalau buat saya percaya kepada seseorang itu 100% atau enggak sama sekali. Enggak ada saya ngomong, saya percaya sama Mbak Winda itu 70%, kalau sama Mas Tri itu 90%, enggak ada gitu. Kalau saya percaya sama orang 100% atau sama sekali enggak. Jadi apalagi sama Tuhan, harus 100%. Dan selalu katakan, Tuhan, jalan mana nih yang harus saya tempuh? Pintu mana yang harus saya buka? Pintu mana yang harus saya ketok? Dan itu harus terus-menerus. A series of prayer. Saya mau cerita sedikit mengenai kehidupan saya selama pandemi. Saya hidup berdua dengan anak saya, karena mungkin banyak yang sudah tahu, saya seorang single mom. Suami saya sudah meninggal pada saat usia anak saya 2 tahun, dan saat ini usia anak saya sudah 28 tahun. Jadi saya memang sebagai single mom sudah lebih dari 25 tahun. Sudah silver anniversary. Saya ingin sharingkan di sini. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, saya nggak mungkin hari ini ada di depan secara virtual memberikan renungan kepada Bapak Ibu sekalian.
Pada saat pandemi kemarin, kebetulan saya habis pulang dari luar negeri dan sampai di rumah saya memang punya pembantu. Saya biasa kerja kantoran, dari pagi pulang malam. Anak saya pun kerja dari pagi pulang malam. Tetapi karena kita ada PSBB, mau nggak mau kita berdua ada di rumah. Dan tiba-tiba pembantu saya mengatakan bahwa dia ingin pulang kampung. Karena takut lebaran nggak bisa pulang. Padahal lebaran itu masih 3 minggu. Ini baru mulai awal puasa. Kalau udah pembantu seperti itu, pasti Bapak Ibu paham ya. Nggak mungkin deh bisa kita cegah. Mau COVID, mau apapun, kita nggak bisa cegah. Yang terjadi adalah saya tinggal berdua sekarang. Yang nggak pernah ngurusin dapur, nggak pernah bersih-bersih rumah, ya sedikit lah ya. Yang nggak pernah cuci, gosok, dan yang lain-lainnya harus saya lakukan sendiri. Tapi Tuhan tuh baik ya. Pada saat itu, kebetulan pas saya lagi pulang dari luar negeri itu, tangan saya ini sakit, kaku-kaku ya. Nggak tahu karena mungkin terlalu bawa barang koper saya, kan di sana nggak ada porter ya. Itu saya memang punya kelemahan itu kalau bawa barang berat itu kayak tangannya itu uratnya tuh merengkel ya, kalau orang Jawa tuh ya. Nanti Mbak Winda tolong terjemahinnya merengkel itu apa. Merengkel gitu ya. Jadi dengan tangan yang sakit kiri kanan, jari-jari dan tangan kanan, saya harus melakukan pekerjaan rumah tangga. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong beri kekuatan. Tuhan tolong saya dimampukan untuk bisa melakukan semua ini. Saya yang nggak pernah masak, terpaksa saya masak. Ya, saya beli semua online dan saya buka YouTube. Sambil masak, sreng YouTube-nya saya klik seperti itu. Dan jadi. Dan puji Tuhan anak saya suka. Ya, yang penting anak saya bisa makan. Tapi itulah cerita kehidupan saya ya. Kalau nggak ada Tuhan itu nggak mungkin. Lalu baru-baru ini juga karena pembantu saya sudah pulang, kemudian lebaran saya juga sulit mencari pembantu baru, tiba-tiba kok ya ada aja. Tapi kan lagi masa COVID, gimana dong masukin orang baru, tetapi saya nggak tahu bagaimana. Puji Tuhan kembali lagi Tuhan kirimkan seorang sahabat saya yang bisa tes ya, pakai rapid test. Minimal walaupun dibilang rapid test itu nggak akurat, minimal saya merasa tidak terlalu khawatir ya kalau dia membawakan virus. Akhirnya saya isolasi 2 minggu di kamarnya, tetapi juga karena rumah saya kecil, tetap aja dia bisa mondar-mandir dapur dan dia juga nyuci, dia masak. Ya sudahlah, kembali lagi saya menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saya imani firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, katanya. Dan setelah itu sampai sekarang sudah lebih dari 1 bulan, puji Tuhan tidak ada apa-apa. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali hal-hal kehidupan kita sehari-hari. Kayaknya kok sepele ya. Tapi kalau kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, semuanya akan diberikan satu kelegaan, diberikan satu damai sejahtera, dan itu tidak akan berhenti. Saya terinspirasi ya tadi pagi waktu saya juga mulai membaca-baca lagi mengenai footprint in the sand ya. Pasti Bapak Ibu tahu ini adalah suatu puisi yang sudah jadul, sudah lama, tetapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya melihat ini dan hati saya bergetar pada saat membacanya. Saya ingin mengutip dari beberapa kata-kata saja. Jadi ceritanya itu ada seseorang yang bermimpi. Dia bermimpi dia jalan di sepanjang pantai bersama Tuhan. Lalu tiba-tiba pada saat dia terus berjalan, dia bisa melihat ke belakang dan dia melihat ada langkah-langkah tapak-tapak kaki. Itu 2 set. 2 set artinya dia dan Tuhan. Jadi ada 4 tapak kaki ya, 2 set. Dan dia katakan 1 pasti punya saya, 1 pasang, 1 pasti punyanya Tuhan. Lalu dia terus bermimpi dan pada saat dia melihat ke belakang suatu saat, karena pantai itu panjang ya, kadang-kadang tidak berujung.
dia pas menengok ke belakang, tiba-tiba dia lihat bahwa banyak sekali di dalam langkah-langkahnya itu footprints itu ya. Jadi tapak kaki itu hanya sepasang. Terutama pada saat dia juga melihat kehidupannya. Pada saat justru di saat-saat dia mengalami kesulitan, pada saat-saat dia mengalami kesedihan, hanya ada satu set kaki kiri dan kanan. Dia katakan bahwa Tuhan, kau katakan dan kau janjikan pada saat aku mau memutuskan mengikuti engkau, kau akan berjalan bersamaku. Tapi saya sekarang mengerti dan engkau tidak selamanya berjalan bersamaku, dia katakan. Saya nggak ngerti bagaimana ya sedih pada saat justru saya merasa banyak masalah, kau meninggalkan aku. Apa yang di Tuhan katakan? Ini saya kutip ya, yang terakhir ini bikin saya terenyuh terus terang tadi pagi. Lord, you said once I decided to follow you, you'll walk with me all the way. But I notice, tapi saya memperhatikan selama justru saat saya sedih, saya banyak kesulitan di dalam kehidupan saya, hanya ada satu set footprint. Jejak itu hanya satu pasang kaki. I need you the most, dia katakan. You would leave me? Lalu kata Tuhan apa? My precious child. Ya, saya bahasakan sendiri. Anakku, engkau begitu berharga di mataku. Saya sangat mencintai engkau. I love you. And will never leave you. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Never ever, diulang lagi. Never ever during your trial and testings. Kalau kau melihat hanya ada satu footprints, it was then that I carry you. Pada saat itu karena aku menggendong kamu. Karena aku tahu engkau membutuhkan aku. Bapak Ibu yang terkasih, penyertaan Tuhan itu sangat penting. Pada saat kita tidak mau disertai oleh Tuhan, Tuhan yang menyertai kita. Jangan khawatir. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, Dia pasti akan menyertai kita. Karena tanpa penyertaan Tuhan, segala kehidupan di dalam diri kita tidak akan berjalan. Dan kita akan belajar dari seorang Musa. Walaupun dia begitu dekat sama Tuhan, tetapi dia tetap mengatakan, Tuhan, aku perlu engkau. Sertailah aku. Sehingga Tuhan juga sepanjang hidup Musa yang berusia 80 tahun, saya yakin di sini nggak ada yang usianya sudah 80 tahun kan, tetap disertai, bahkan sampai usianya 120 di Alkitab dikatakan. Itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan renungan pada malam hari ini boleh memberkati kita semua, dan sekali lagi marilah kita mohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Yayuk, sungguh luar biasa pewartaannya malam hari ini. Biarlah apa yang sudah disampaikan tadi meneguhkan kita, menguatkan kita, dan membuat hati kita tentunya tidak bimbang lagi bahwa berjalan bersama Dia itu adalah pilihan yang terbaik. Saat ini kita akan masuk di doa syafaat. Kami undang kembali Bu Yayu untuk memimpin doa syafaat kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat dan kita mohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini Engkau ingatkan kami Tuhan
untuk selalu dekat kepada Engkau, untuk selalu lekat kepada Engkau, dan menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala problema kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami begitu percaya akan Engkau Tuhan, dan biarkan Engkau saja yang menunjukkan kemana kami harus pergi, langkah apa yang harus kami ambil. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk umat-Mu yang ada di dalam ruangan virtual ini Tuhan. Satu persatu, apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, biarkan Engkau saja yang terus memberikan hikmat. Engkau saja yang memberikan jalan keluar untuk masalah-masalah yang dihadapi. Mungkin itu masalah keuangan, mungkin itu masalah kesehatan, mungkin itu masalah keluarga, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak-anak, ataupun masalah rumah tangga yang sering kali kita tidak duga tiba-tiba datang. Mungkin masalah dengan tetangga. Tuhan, biar Engkau saja yang membukakan tingkap-tingkap untuk bisa terus menyertai kehidupan umat-Mu ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, khususnya untuk para pengurus Perduki Chapter Bekasi ini Tuhan. Biar Kau berikan kekuatan iman, Kau berikan juga kekuatan di dalam melayani. Jangankan biar mereka bosan Tuhan, mau 2-3 orang berkumpul, mereka tetap setia Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk mewartakan kabar baik, untuk mencari domba-domba yang hilang. Biarkan mereka juga boleh beroleh suatu hikmat kebijaksanaan di dalam situasi yang tidak mudah melakukan persekutuan doa melalui online. Bapa di dalam surga, biarkan mereka juga penuh dengan kreativitas Tuhan, melakukan banyak sekali acara-acara sehingga umat juga merasa boleh semakin dekat satu sama lain dan boleh semakin juga mendapatkan berkat daripada-Mu saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengurus Perduki keseluruhan Tuhan, baik juga untuk perhimpunan Perduki. Biarkan Kau berikan kepada semua pejabat-pejabat di sana Tuhan, agar mereka juga Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan juga sukacita dan damai sejahtera di dalam memajukan para usahawan dan profesional untuk terus semakin lekat kepada Tuhan. Untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga terus mengandalkan dan mohon penyertaan daripada Engkau. Bapa di dalam surga, di saat-saat pandemi seperti ini, kami juga mau berdoa Tuhan untuk para penderita COVID-19. Kami tidak tahu Tuhan, dimanapun mereka berada, ataupun kalau ada juga orang-orang yang terdekat kami, orang-orang yang kami kenal Tuhan. Biarkan Engkau memberikan kesembuhan. Engkau berikan satu kesabaran, agar mereka juga boleh terus berobat dan mereka juga bisa terus kembali melayani Engkau setelah sembuh dari sakitnya. Bahkan boleh mewartakan firman-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan, untuk para dokter, untuk para medis, Engkau berikan kesehatan. Engkau berikan sukacita di dalam melayani. Engkau berikan juga Tuhan kesehatan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Karena mereka harus berada di rumah sakit. Mereka harus berada di puskesmas. Mereka harus berada di klinik 24 jam 7 hari seminggu. Secara bergilir Tuhan. Mereka harus menemui para pasien. Tuhan proteklah mereka. Tuhan boleh berikan suatu kesehatan Tuhan yang optimal Tuhan. Jangan sampai mereka tertular oleh virus ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemilik rumah sakit Tuhan, klinik apapun Tuhan, agar mereka juga boleh berbelas kasih. Kalau pada saat ini Tuhan kami mendengar bahwa semua rumah sakit mulai penuh kembali Tuhan, biar Engkau cepat sembuhkan Tuhan, dan Engkau cepat membantu para ilmuwan untuk menemukan vaksin itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Presiden kami Tuhan Pak Jokowi dalam menghadapi kesulitan yang luar biasa.
Sebagai pemimpin negara Tuhan, biarkan Engkau juga berikan hikmat, berikan suatu kebijaksanaan dalam membuat suatu keputusan-keputusan, dalam bekerja sama dengan para menterinya Tuhan, agar mereka boleh saling mendukung satu sama lain, agar mereka juga bisa mengusahakan agar roda ekonomi ini terus bisa berputar. Beri kesehatan kepada presiden kami, kepada ibu negara, kepada keluarganya, agar beliau juga bisa terus memimpin kami untuk suatu saat nanti seperti Musa menuju tanah perjanjian, suatu negara yang dibanggakan, suatu negara yang boleh menjadi kebanggaan kita semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk para romo, untuk para imam Tuhan, juga untuk para calon imam Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan, berikan juga kekuatan dalam melayani, berikan juga mereka hikmat-Mu, berikan Tuhan segala sesuatu yang memang dibutuhkan bagi para romo, para imam maupun juga uskup kami Tuhan, agar mereka juga bisa memimpin terus umat-Mu ini untuk bisa berkarya, untuk bisa berguna bagi nusa dan bangsa, tidak hanya kepada umat Katolik, tetapi juga kepada umat beragama lain, agar kesatuan itu, persatuan itu Tuhan terus terjaga. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara Indonesia, negara yang kami cintai ini Tuhan. Biarkan kami boleh terus hidup dalam keadaan yang tentram, dalam keadaan yang aman, dan terus terpelihara oleh-Mu. Dan akhirnya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, untuk kawan-kawan kami yang tidak sempat hadir pada saat ini juga Tuhan. Kami tahu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka. Biarkan mereka juga boleh mendapatkan berkat yang sama pada malam hari ini. Seperti pada saat kami belajar dari seorang Musa, seorang yang besar, seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, seorang yang dipercaya Tuhan, yang bisa berbicara berhadap-hadapan dengan Tuhan. Biarkan mereka semua juga Kau berikan kesehatan. Kau berikan kesempatan juga Tuhan untuk datang kembali bersekutu di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau akan menyertai kehidupan kami sepanjang kehidupan kami, kapanpun dan dimanapun kami berada. Bunda Maria, Bunda Yesus, kami juga mohon penyertaan-Mu. Kami juga mohon Kau doakan kepada anak-Mu Yesus Kristus, agar kami boleh beroleh kesehatan, kami beroleh berkat, dan kami selalu berharap hanya kepada anak-Mu saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.